Halo sahabat CMBR yang disayangi Tuhan. Ketemu lagi dengan Renungan Minggu bersama Monano. Semoga kalian semua tetap sehat dan selalu gembira. Hari ini kita akan merenungkan perumpamaan Yesus yang lain. Kali ini dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43. Temanya sering kita sebut-sebut dan penting banget dalam relasi kita sama Tuhan. Apa itu? Tanggung jawab. Nah, siap-siap ya. Sebelum dengerin renungannya, yuk kita baca dulu Injilnya. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu. Yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi mereka pun diperlakukan seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan tadi ada pihak-pihak yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tentu tuan tanah pemilik kebun anggur. Pasti kalian tahu dia melambangkan Allah, Bapa kita. Dari ceritanya, kita bisa lihat karakteristik tuan kebun anggur ini. Yang pertama, dia ini pribadi yang memberi kepercayaan. Kebun anggurnya dipercayakan kepada penggarap-penggarap tanpa dia sendiri mengawasinya. Selain percaya, tuan ini sabar. Waktu haknya tidak dipenuhi, bahkan ia dihina lewat perlakuan terhadap para hamba suruhannya, dia tidak segera murka dan langsung menghantam para penggarap sampai hancur. Dia mengutus suruhan demi suruhan, termasuk anaknya sendiri. Pihak selanjutnya adalah para penggarap. Bagi Yesus, mereka ini mewakili para pemuka agama dan pemimpin bangsa Yahudi. Kita bisa melihat karakteristik mereka. Pertama, mereka memiliki tanggung jawab. Saya nggak bisa ngejelasin dengan lebih baik.
Tapi maksudnya bukan bahwa mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Mereka harus bertanggung jawab, harus mempertanggungjawabkan kebun garapan yang mereka sewa. Mereka harus menyerahkan uang sewanya. Selain itu, terlihat kesengajaan mereka untuk menolak bertanggung jawab. Jangankan menyerahkan uang sewa. Para suruhan mereka perlakukan tidak semestinya. Ada yang dilempari batu, ada yang dipukuli, ada yang dibunuh. Bahkan anak si tuan juga dibunuh. Teman-teman terkasih dalam Kristus, kayaknya nggak susah ya untuk ngelihat cerita tadi sebagai pralambang hubungan Bapa sama kita juga. Bapa tuh udah baik banget sama kita. Dia mempercayakan kebun anggurnya kepada kita. Dia mempercayakan hidup kepada kita. Bahkan bukan hanya hidup yang sekarang, melainkan juga hidup yang kekal setelahnya. Dia sungguh menaruh kepercayaan kepada kita. Dia memberi kebebasan kepada kita. Bagaimana kita akan menggarap kebun anggur itu? Bagaimana kita mengisi hidup kita? Sayangnya, kita nggak selalu bisa, bahkan nggak mau bertanggung jawab. Nggak jarang, bahkan dengan sadar, kita berpikir dan merasa bahwa kebun anggur itu, hidup kita ini, pekerjaan kita, segala yang kita miliki adalah milik kita sendiri dan bukan dalam tanda kutip barang sewaan, bukan milik Allah yang dititipkan kepada kita dan nanti harus dipertanggungjawabkan. Kita bersikap seenaknya, dan waktu dimintai pertanggungan jawab, dengan sengaja juga kita malah menolak dia, mengusir para utusannya, bahkan dalam cara-cara tertentu membunuh Yesus, puteranya. Teman-teman kekasih Allah, memang Allah Bapa kita itu baik dan sabar. Tapi ada satu hal yang tadi belum saya sebut sebagai karakteristik tuan kebun anggur. Dia emang memberi kepercayaan dan kebebasan, tapi dia pun punya tuntutan. Dia akan meminta pertanggungan jawab pada waktunya. Istilah yang lebih keras mungkin, dia akan mengadakan perhitungan atau malah penghakiman. Dia mempercayakan kebun anggurnya bukan untuk disia-siakan, melainkan untuk menerima buah yang baik pada waktunya. Maka, menolak bertanggung jawab, menolak memberikan hasil atau buah garapan kita, bukanlah tindakan yang bisa diterima. Teman-teman yang terberkati, hari ini kita diingetin untuk menjadi orang-orang Kristen yang bertanggung jawab. Bapa begitu baik menganugerahkan hidup dan segala sesuatu di dalamnya kepada kita. Dia mempercayakan semuanya kepada kita dan memberi kebebasan kepada kita bagaimana kita menjalani dan mengisi hidup kita. Tapi di titik inilah kita perlu sungguh-sungguh merenungkan semuanya dengan baik. Kalau mau jujur, kita harus mau menjawab pertanyaan berikut. Apakah kita sungguh menyadari bahwa hidup kita dan segala isinya adalah dalam tanda kutip barang sewaan, anugerah Allah yang harus dipertanggungjawabkan? Apakah kita menyadari martabat kita sebagai pekerja-pekerja, penggarap-penggarap yang dipercaya, yang diberi kebebasan penuh oleh Bapa, Sang Tuan Kebun Anggur? Apakah meski diberi kebebasan, kita berusaha menggarap kebun itu, membangun hidup kita sesuai selaras dengan kehendaknya, supaya juga bisa menghasilkan buah seperti diharapkannya? Ataukah kita punya pikiran sendiri tentang kebun anggur, tentang hidup kita, dan berbuat seenak udel kita? Apakah kita menyambut suruhan-suruhan atau utusan-utusannya dengan baik dan memberi pertanggungan jawab dengan jujur dan rendah hati? Ataukah justru kita berulang kali menolak Yesus dan membunuhnya juga dengan pikiran dan perkataan,
dengan pilihan dan keputusan-keputusan kita. Teman-teman kawanan yang dicintai Tuhan, hidup kita bagaikan kebun anggur sewaan. Bapa mempercayakannya kepada kita dan memberi kebebasan kepada kita untuk menggarapnya. Tapi ceritanya gak berhenti di situ. Bapa mengharapkan buah dari kebunnya itu. Adalah suatu kehormatan boleh menjadi pekerja dan penggarap di kebun anggur Tuhan. Mari gak ngebuang kehormatan itu. Mari tambah kehormatan itu dengan kebahagiaan boleh mempersembahkan buah-buah yang menggembirakan hati Bapa. Tuhan memberkati.